Nama saya Antonius Suryo Wicaksono. Saya Melati Fiaritas Fitrieko Santoso. Saya Joel Dinata. Di video kali ini, kami dari kelompok Ini Budi Esport akan menjelaskan terkait pengertian, kelebihan dan kelemahan, dan juga algoritma dari insertion sorting. Insertion sort berasal dari kata insert, yaitu menyisipkan. Metode ini dilakukan dengan cara mengurutkan dimulai dari data kedua dengan data sebelumnya, atau jika pada array, yaitu array pada indeks ke-1 dengan indeks ke-0. Dan proses ini dilakukan secara berulang secara terus-menerus sampai pada data terakhir. Jika pada pengecekan tersebut ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut akan disisipkan atau ditempatkan atau diinsert pada posisi yang seharusnya. Metode ini hampir mirip saat kita hendak mengurutkan kartu, yaitu dengan cara kita mengecek lebar per lebar kartu, kemudian kita ambil dan kita sisipkan pada tempat yang semestinya. Jadi pertama untuk kelebihannya, insertion sorting adalah metode yang simple ya. Jadi akan men-scan list, dan jika elemen awalnya ketemu itu akan di-insert atau diambil dan dimasukkan ke posisi awal atau posisi yang benar gitu ya, yang berurut. Nah itu kelebihannya adalah simple untuk dimengertiin. Kedua, metode sorting ini sangat bagus jika digunakan untuk list array atau larik yang sedikit ya, untuk area yang sedikit. Jadi jumlah areanya yang kecil karena loopnya sangat cepat pengurutan scanningnya untuk data yang hanya sedikit ya. Jadi nanti untuk data yang besar nanti saya bahas di kekurangannya nanti. Terus kelebihannya yang terakhir, jika sebagian data sudah diurut, maka proses sortingnya akan lebih cepat ya, dan bahkan lebih cepat dari sorting yang namanya quick sort ya. Jadi itu adalah kelebihannya insertion sorting. Untuk kekurangannya insertion sort, sortingnya akan lebih lama jika data yang di sort itu lebih banyak. Semisal datanya lariknya ada 1000 gitu ya. Ini setiap kali nge-scan bisa sampai ke indeks ke 1000. Jadi tiap kali ke 1000 itu akan memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi misalnya nomor 1 ya, mulai dari 1 akan mencari nomornya 1, ternyata di indeks ke 600 itu akan sangat lama untuk nge-scan-nya itu ya. Jadi jika datanya besar itu tidak terlalu efisien dan tidak begitu praktis gitu ya. Terus yang kedua, jika urutannya kebalik ya, jika urutan larik atau arraynya terurut terbalik ya, loopnya akan selalu nge-scan sampai akhir datanya. Jadi misalnya nomor 1 di indeks ke 999, nomor 2 di indeks 998, itu akan mesti nge-scan jumlah segitu. Itu juga akan lama ya, itu kurangannya. Dan akhirnya untuk yang akhir, performa metode sorting insertion ini nggak bisa mencapai performa algoritma yang lebih canggih gitu ya. Jadi insertion sorting ini salah satu bisa dibilang sorting yang simple ya, gampang untuk dimengertiin, dan sekaligus tidak terlalu canggih ya. Seperti salah satu algoritma yang canggih adalah shell sort gitu. Shell sort itu algoritma yang lebih canggih daripada insertion sort. Menjelaskan algoritmanya, di sini saya akan coba nge-run programnya supaya bisa kelihatan hasil dari sortingnya sama sebelum sorting. Nah, di sini anggap aja kita masukin 5 data. Ada 5, 1, 3, 4, 2. Nah, ini datanya masih berurut ya, seperti yang bisa dilihat. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke algoritma sortingannya. Jadi di sini saya ada satu variabel tambahan, itu untuk megang kartu yang akan kita cek. Seperti tadi di pengertiannya, itu konsepnya kan kayak ngambil sama ngecek kartu. Nah, ambil ini tangan yang akan kita gunakan, analoginya untuk memegang kartu, nilai dari kartu yang akan kita cek. Nah, sekarang ini kita masuk, jadi dia akan ngecek dari kartu indeks pertama atau kartu keduanya. Nah, jadi yang pertama dicek itu adalah indeks ke-1, berarti yang akan masuk ke nilai variabel ambil itu adalah data dari indeks 1, yaitu 1 nilainya ya. Terus habis itu ada deklarasi nilai dari B itu sama dengan A-1 atau 1-1, berarti nilai B sekarang adalah 0. Dia akan melakukan while B lebih dari sama dengan 0, betul.
dan data dari B itu lebih besar daripada ambil, atau data ke 0 lebih besar daripada ambil. Jadi dia akan ngecek apakah data sebelumnya itu lebih besar daripada nilai dari data yang dia ambil sekarang, yang ada di tangannya sekarang. Nilai dari data ke 0, data indeks ke 0 itu kan 5 itu lebih besar daripada nilai yang kita ambil. Nilai yang kita ambil tadi kan cuma 1. Berarti dia akan melakukan pertukaran, swap, pertukaran di sini. Algoritma pertukarannya itu data dari B plus 1 atau data dari indeks ke 1, B-nya kan 0 plus 1, 1. Itu kan awalnya kosong. Kenapa kosong? Karena nilainya kan kita udah taruh, kita udah ambil nih pakai tangan kita, pakai variabel ambilnya itu. Jadi sekarang kosong. Nah, jadi tempat yang kosong tadi itu akan diisi dengan nilai dari data indeks ke sebelumnya, atau nilai dari indeks data ke 0, data indeks ke 0. Jadi sekarang posisinya itu di indeks ke 1 ini udah diisi oleh 5 dan indeks ke 0 ini kosong, gitu ya. Jadi udah kayak gitu, dia akan mengurangi nilai B. Setelah itu dia akan mengurangi nilai B, terus B kan jadinya min 1. Min 1 itu udah nggak lebih besar sama dengan 0. Berarti sekarang dia akan naruh si nilai yang dia pegang tadi ke tempat yang seharusnya. Karena ini standing, dia kecil, dia harus taruh di depan nilai yang lebih besar daripada dia, gitu. Berarti sekarang B-nya itu kita ingat udah min 1 karena udah dikurangi tadi. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti data indeks ke 0 yang kosong tadi itu diisi dengan nilai yang kita ambil, yaitu 1. Berarti sekarang posisinya itu 5 dan 1 sudah bertukar, ya. Jadi dicek dulu, terus setelah syaratnya benar, dia geser, habis itu dia taruh lagi, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke A sama dengan 2. A sama dengan 2, berarti yang kita ambil sekarang itu data dari indeks kedua. Yang kita ambil sekarang itu berarti 3. Ingat, yang ada di tangan kita sekarang nilainya 3. Nah, B itu sama dengan A-1, berarti B baru. A-1 berarti B-nya sekarang adalah 2. Begitu B sama dengan 2, ini pasti sudah memenuhi syarat ini. Terus habis itu dicek apakah data kedua itu lebih besar daripada ambil. Data kedua atau indeks ke-1 kita kan 5. 5 itu kan lebih besar daripada 3 kan. Berarti dia akan melakukan pertukaran lagi, pergeseran lagi. Jadi data ke 1 plus 1 atau tempat dari data indeks kedua itu kan kosong, akan diisi dengan data dari indeks ke 1 atau 5. Jadi posisinya sekarang yang awalnya data indeks kedua ini kosong akan diisi oleh nilai 5. Jadi yang kosong sekarang itu adalah indeks ke 1-nya, gitu. Jadi isinya adalah 1, terus habis itu kosong, 5, 4, 2. Habis itu dia akan min-min, B min-min, terus B min-min itu berarti akan menjadi 0. Udah memenuhi syarat ini, terus habis itu akan dicek data ke 0, data dari indeks ke 0 atau data pertamanya itu apakah lebih besar daripada ambil. Data pertama kita, data indeks ke 0 kita kan tadi 1 tuh setelah diurutkan yang pertama. Nah, 1 itu kan lebih kecil daripada ambil kan. Ambilnya kita kan 3 nilainya. Berarti dia nggak akan ngelakuin di dalam while ini. Dia akan langsung ke sini, gitu. Dia nggak akan geserin apa-apa. Dia akan langsung naruh, gitu. Jadi data dari B-nya 0 plus 1 berarti data dari indeks ke 1 yang kosong tadi akan diisi oleh nilai yang kita ambil. Berarti sekarang posisinya yang data indeks 1 ini udah nggak kosong lagi karena udah diisi oleh 3. Berarti sekarang tuh udah berurut, setengah berurut ya. 1, 3, 5, 4, 2. Gitu pun terus sampai dia berurut 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Itu untuk ascending. Ascending itu jadi dia akan ngecek apakah nilai dari variabel depannya itu lebih besar nggak daripada dia. Kalau lebih besar berarti dia akan nuker. Sedangkan kalau descending itu kebalikannya. Apakah nilai depannya itu lebih kecil? Kalau nilai depannya dia lebih kecil daripada nilainya dia, nilai kartu yang kita cek, itu berarti akan ditukar gitu. Jadi kalau yang tadi dicek lebih besar, sekarang dicek lebih kecil atau enggak gitu. Karena yang diutamakan di descending itu adalah nilai yang besar itu harus di paling depan duluan gitu. Jadi yang kecil itu digeser-geser gitu. Analoginya simple.